Selamat sore kepada seluruh warga daerah Sukamaju. Pada kesempatan kali ini, kami semua akan mendengarkan visi dan misi dari para calon kepala daerah tahun 2025. Baik, mohon dipersiapkan kepada calon kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan visi-misinya. Kami berikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan visi-misi. Kepada calon kandidat nomor urut 2, kami persilakan. 02, 02, 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mansur sebagai calon bupati Sukamaju nomor urut 2. Deklarasi saya di sini cukup simpel, melanjutkan bakti. Sebagai bupati sebelumnya, saya tidak datang dengan janji baru yang belum terbukti. Saya akan tetap mengutamakan musyawarah dalam setiap keputusan, karena desa ini milik kita bersama. Kita tidak butuh coba-coba, kita butuh bukti. Dan saya duduk di sini membawa bukti, bukan sekedar janji. Nomor 2 bukti, bukan sekedar janji. Baik, terima kasih kepada calon kandidat nomor urut 2 atas penyampaian visi-misinya. Selanjutnya kepada nomor urut 1 kepada Bapak Baskoro, kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baskoro, calon bupati nomor urut 1. Saya di sini hadir bukan hanya untuk melanjutkan, tapi untuk membawa perubahan yang lebih besar bagi daerah Sukamaju. Visi saya adalah menjadikan kabupaten ini lebih maju, modern, dan sejahtera dalam waktu yang lebih cepat. Kalau ingin berubah, kita harus berani memilih jalan yang baru. Terima kasih untuk para calon kandidat yang telah menjelaskan visi dan misinya dengan sangat baik. Untuk acara selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam sesi debat. Untuk para kandidat, tolong dipersiapkan dirinya masing-masing, dan untuk para hadirin, tolong jaga kondusivitas acara selama acara berlangsung. Baik, topik yang akan kita bahas pada debat kali ini adalah bagaimana langkah Anda dalam merealisasikan visi dan misi agar tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya, kunci utamanya adalah konsistensial dan tanggung jawab. Apa yang sudah direncanakan harus dilakukan dengan secara bertahap dan transparan, sehingga masyarakat bisa melihat langsung hasilnya. Menurut saya, masyarakat tidak hanya membutuhkan perencanaan belakang, tapi juga tindakan yang cepat dan terasa. Karena itu, saya akan memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, agar kepercayaan itu bisa dibangun sejak awal. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat apa yang saya sampaikan bukan sekedar wacana, tapi benar-benar terjadi hasilnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi sanggahan. Dimulai dari Bapak Baskoro, silakan menanggapi pernyataan dari Bapak Haji Mansur. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menyanggah tentang pernyataan yang telah Bapak Mansur tadi paparkan. Beliau menyinggung tentang pengalaman. Tapi Pak, rakyat tidak bisa makan pengalaman. Bapak bangga dengan pengalaman atau bangga dengan jalan yang telah Bapak buat. Tapi lihat ke pasar, sepi Pak, sepi. Anak muda kita lebih memilih merantau ke luar kota, karena di sini nggak ada lapangan kerja. Pengalaman Bapak selama 5 tahun hanya menjaga daerah ini tetap ada, bukannya menjadikan daerah ini semakin maju. Kita butuh pemimpin yang mempunyai koneksi yang luas, Pak, bukan yang cuma jago keliling daerah saja. Saudara Basko,
Anda berbicara soal lapangan kerja dan koneksi. Itu teori bagus yang hanya ada di atas kertas. Tetapi Anda harus tahu, mengelola daerah itu soal mengelola orang, bukan mengelola proyek. Anda mau bawa perusahaan masuk, apa warga kita sudah siap? Selama 5 tahun saya membangun mental dan kerukunan. Jangan sampai demi kemajuan yang Anda janjikan, warga kita justru cuma jadi penonton di tanah sendiri. Justru karena Bapak terlalu lambat, warga kita sampai saat ini cuma bisa jadi penonton. Bapak itu takut ngambil resiko, takut salah. Pemimpin itu harus berani, Pak. Kalau cuma mau stabil, ya udah, gak usah diadakan aja pemilihannya, lanjutin aja itu pemimpin yang baik. Betul. Anak muda untuk kerja, bukan cerita. Saudara Baskor, memimpin daerah itu bukan soal siapa yang paling jago berbicara di atas podium. Ini soal siapa yang paling dipercaya saat warga kesulitan. Saya tidak butuh janji untuk meyakinkan warga, karena bukti saya ada di setiap jengkal jalan yang mereka lalui setiap hari. Bagaimana Ina, Amel? Apakah bantuan yang saya berikan sudah sampai kepada warga sekitar? Aman Pak, semuanya aman. Tapi masih ada satu daerah yang ragu sama kita. Ya mungkin memang di daerah tersebut itu dominan warganya kan mendukung ke paslon sebelah. Kenapa kalian paksa aja? Apakah kalian gak mau kalau saya yang jadi pemenang? Politik itu soal kepastian. Seperti saya ngasih ke mereka soal bantuan kayak sembako kayak tadi. Bukan kayak si Mansur. Si Mansur cuma modal janji doang. Balik lagi ke sana, bilangin kalau saya jadi pemenang, saya akan langsung mengirimkan bantuan berupa traktor. Baik Bapak, akan kami sampaikan. Assalamualaikum, Pak. Sepertinya rencana kedua harus segera dilaksanakan, Pak. Yang lulus satu jadi beda mulu tau tembak parah banget ya itu gila Ya anak zaman sekarang itu ya kayak gitu kelakuannya. ya Allah kalau bikin tiba-tiba pusing. kita diundang buat pernikahan pergi kayak aduh malu banget. Semalam dapat apa aja dari Papa Skoro? Sembako Bu, Oh, saya iya? itu dapat minyak, dapat beras, dapat ini juga. Oh iya sama. Tadi malam tuh ada yang datang ke rumah ya. Saya pikir siapa? Ternyata suruhannya Pak Baskoro. Masih sembako sama. Banyak yang ke Iya sama. Itu baik banget ya. Saya dan Hani kemarin mendengar percakapan warga bahwa mereka telah dikasih sembako dan amplop oleh Pak Baskoro. Ini kita lakukan saja Pak, agar Pak Baskoro didiskualifikasi. Kalian tahu kan, bapaknya Baskoro itu siapa? Kalau misalnya laporan ini masuk, mereka bakal punya 1000 cara untuk mendapatkan balikan fakta. Atau nanti malah kita dituduh pencemaran nama baik. Jadi sekarang kita biarin mereka Pak, kita diam aja gitu, kita biarin mereka beli suara warga kita. Jadi benar Pak, kita gak bakal ngelakuin apa-apa. Tapi tolong Pak, kali ini saja kita
kita main cara kotor supaya tujuannya untuk bersih. Tapi kejujuran kan modal kita. Saya tidak mau membohongi warga. Tapi warga juga butuh pemimpin yang nyata, Pak. Bukan pemimpin yang jujur, tapi ujung-ujungnya kalah juga. Ambil uang di laci meja kerja saya. Bagikan kepada koordinator daerah. Siap, Pak. Kami gerak sekarang. Selanjutnya, kita sekarang akan menghitung hasil dari pemilihan suara yang telah dilakukan. Kosong satu, sah. Baik, perhitungan suara telah selesai. Kami akan membacakan hasil akhir untuk menentukan paslon yang memiliki suara terbanyak. Hasil akhir dari Pilkada tahun 2025 adalah sebanyak 1.500 suara. Yang sah sebanyak 1.000 dan yang tidak sah adalah 500 suara. Untuk kandidat nomor urut 1 sebanyak 673 dan untuk nomor urut 2 sebanyak 320. Akan dituangkan ke dalam berita acara dan dilaporkan ke tingkat selanjutnya. Dengan demikian, hasil dari Pilkada tahun 2025 telah selesai. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Jadi Pak, dari hasil pemilihan suara tadi, yang menang itu Pak Baskoro. Dia mendapatkan suara paling banyak tadi. Iya Pak, bagaimana? Soalnya Pak Baskoro ini menangnya dengan cara yang kotor. Benar. Saya menyadari bahwa setiap melakukan sesuatu itu harus dengan kejujuran. Saya menyesal tidak berpegang teguh pada pendirian saya untuk terus berada di jalan ini. Bukti, bukan sekedar aja ini. Saya akan memprioritaskan. Saya Selamat sore kepada